Baik, selamat malam Ibu Fitra. Perkenalkan nama saya Kariksa Fitria Diutianaya dengan NRP 33246000033 dari Prodi Sains Data Terapan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul praktikum analisis model klasifikasi dataset tak seimbang atau data imbalance dataset yang dimana ini menggunakan studi kasus klasifikasi mahasiswa penerima KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi penugasan analisis statistika terapan semester 3. Untuk mengawalinya, mungkin seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sejak tahun 2020, pemerintah itu memberikan bantuan pendidikan kepada kita, mahasiswa, berupa KIP kuliah atau yang akrab dikenal dengan KIPK. Kepada siapa? Kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, tapi di lapangan atau di real life-nya itu ditemukan beberapa masalah, di mana ada beberapa atau mungkin banyak mahasiswa yang secara ekonomi sebenarnya mampu, tapi justru menerima KIP. Dan justru sebaliknya, ada mahasiswa yang tidak menerima KIP, tapi di semester berikut-berikutnya, dia mengajukan keringanan UKT karena kemampuan ekonomi yang menurun. Bahkan ada juga mahasiswa yang menyalahgunakan uang dari KIP tersebut ya karena sebenarnya dia tuh dari golongan yang mampu tapi juga turut mengurus KIP sehingga uangnya itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Selain masalah itu juga terdapat masalah lain yaitu jumlah pendaftar KIP yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kuota yang tersedia. Karena itu, kita di sini memerlukan suatu sistem yang bisa membantu menilai kelayakan pendaftar secara objektif. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah membuat model klasifikasi penerima KIP menggunakan metode regresi logistik yang nanti akan dibandingkan dengan beberapa model lainnya untuk mendapatkan model terbaik. Di sini kita akan menggunakan regresi logistik dan juga random forest. Nah, di mana sebelum kita lebih jauh, kita terlebih dahulu melakukan pemahaman data. Di sini, dataset yang saya gunakan berisi informasi ekonomi keluarga dari mahasiswa tersebut. Dengan target yang ingin diprediksi adalah apakah pendaftar tersebut, pendaftar mahasiswa tersebut memilih jalur KIP atau tidak. Nah, kalau misalnya 0 berarti dia non KIP, kalau 1 berarti dia KIP. Di mana juga terdapat beberapa fitur yang digunakan, yaitu status orang tua, penghasilan orang tua, status kepemilikan rumah, jumlah rumah, motor, mobil, dan juga daya listrik rumah. Nah, fitur-fitur inilah yang memberikan gambaran kondisi tentang sosial ekonomi dari calon mahasiswa tersebut. Nah, mungkin kita bisa langsung beralih ke codingan saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai apa saja fitur dan juga target yang kita gunakan, kita pertama-tama harus melakukan persiapan data dan juga library dulu. Dimana di sini kita menggunakan cukup banyak library yang fungsinya berbeda-beda. Ada yang membaca file, ada yang melakukan visualisasi, ada yang melakukan split data, hingga melakukan model resampling dan juga matriks evaluasi. Semua itu diperlukan untuk melakukan klasifikasi penerima beasiswa ini. Nah, setelah itu kita melakukan load dataset, yang dimana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat beberapa kolom. Di sini totalnya 8 kolom. Dimana dimulai dari KIPK, kalau 0 itu artinya non KIPK, dan kalau 1 berarti yang mendaftar jalur KIPK. Nah, di situ juga ada prediktor atau fitur atau X, di mana untuk status orang tua itu ada 4 kategori, yaitu yang kategori 1 itu ayah dan ibu masih hidup, kategori 2 itu ayah meninggal, kategori 3 itu ibu meninggal, kategori 4 itu ayah dan ibu meninggal. Lalu untuk penghasilan orang tua di sini dalam bentuk rupiah. Terus untuk status rumah kalau misalnya 0 berarti kontrak atau sewa atau menumpang, kalau kategori 1 berarti milik sendiri. Setelah itu ada juga jumlah motor, di mana itu merupakan satuan, ada juga jumlah
mobil itu juga merupakan satuan, kalau 0 berarti tidak punya mobil dan seterusnya. Lalu ada daya listrik juga, yang dimana untuk kategori 1 450 watt, kategori 2 900 watt, dan kategori 3 1300 watt atau lebih. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat selanjutnya, di sini kita mengecek info dari dataset tersebut. Oh, ternyata data type-nya itu semuanya numerik, sudah aman. Lalu di sini kita melihat bahwa tidak ada data yang kosong juga, tidak ada yang data yang nol. Setelah itu kita juga melihat bahwa terdapat 1707 baris dan juga 8 kolom, di mana ini termasuk dataset yang sangat-sangat amat imbalance atau tidak seimbang, sehingga kalau misalnya dibiarkan akan menyebabkan bias. Nah, karena ini sudah aman, saat melihat infonya, ini sudah bisa langsung digunakan tanpa melakukan preproses seperti menghapus data nol dan lain sebagainya. Nanti cuma ada beberapa preproses saja. Nah, lalu kalau misalnya kita melihat dataset secara describe, di sini kita bisa melihat mean, standar deviasi, min, max, dan juga kuartilnya. Next, untuk ke visualisasi histogram, di sini kita fokus ke bagian KIP. Terlihat di sini bahwa untuk 0 atau untuk yang non-KIP itu sangat amat berbeda ketinggiannya, ketinggian barnya dibandingkan dengan yang satu atau dengan yang KIPK. Di sini sudah sangat terlihat bahwa data ini merupakan data imbalance. Nah, sebelum kita masuk ke penanganannya, kita terlebih dahulu akan melakukan preprocessing dulu. Bukan preprocessing menghapus nol, tapi yang pertama kita melakukan split fitur dan juga target, di mana kita akan bagi dua, seperti tadi yang sudah saya sebutkan bahwa yang target adalah KIPK, dan sisanya, kecuali nomor, itu adalah fiturnya atau X-nya. Setelah itu kita melakukan normalisasi data, di mana skala datanya itu diubah menggunakan min-max scalar, agar semua itu setara, tidak ada yang kayak awalnya 0, 1, 2, 3, terus tiba-tiba ada yang 50. Nah, itu tidak setara, dan itu sangat berpotensi untuk menghancurkan outputnya. Setelah melakukan normalisasi data, kita ubah tipe Y-nya atau targetnya menjadi tipe integer. Setelah itu kita cetak menggunakan counter, sehingga data yang keluar itu merupakan data asli. Jadi data aslinya itu 1438-nya merupakan non-KIPK, sedangkan 269-nya adalah KIPK. Setelah melakukan hal tersebut, kita melakukan train and test split, di mana di sini dibagi menjadi dua, yaitu 80% untuk training dan juga 20% untuk testing. Setelah melakukan preprocessing tersebut, kita melakukan penanganan data imbalance-nya dengan cara resampling. Nah, resampling punya beberapa metode, yaitu yang pertama ada random oversampling atau biasa disebut ROS, di mana ini akan melakukan duplikat data minoritas, di mana data yang tadinya tidak seimbang seperti ini, itu yang minoritas itu diduplikat sehingga dia setara. Setelah itu, hasilnya itu ya setara seperti ini. Nah, lalu ada juga yang namanya random undersampling. Kalau misalnya tadi datanya minoritas yang menyesuaikan mayoritas, nah kalau sekarang mayoritas yang menyesuaikan minoritas, di mana berarti mayoritasnya ini dihapus atau dikurangi, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Setelah itu ada juga yang namanya kombinasi over dan juga under, di mana ini kita punya dua tahapan. Namun sebelum melakukan tahapan itu kita perlu melakukan pendefinisian dulu, di mana kita menggunakan library random oversampler di sini untuk membuat oversampler dengan strategi sampling 0,5, dan juga kita melakukan pendefinisian under untuk strategi 0,8. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kita melakukan oversampling dulu. Oversampling dulu sampai minoritasnya itu sama dengan 50% dari mayoritas. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jadi untuk non-KIPK itu 1156 dan untuk KIPK itu 578. Setelah melakukan oversampling ini, maka langsung dilakukan undersampling. Nah, dilakukan undersampling sampai mayoritasnya menyentuh 80%. Hasilnya adalah combine random sampling yang outputnya adalah 722 untuk kelas 0 atau non-KIPK dan 578 untuk kelas 1 atau KIPK. Nah, kalau misalnya dilihat dari ketiga ini, untuk yang kombinasi itu cukup lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya, karena
tidak semudah mengurangi atau menambahkan atau menduplikat. Karena untuk menduplikat itu berpotensi untuk overfit, dan kalau misalnya dihapus berpotensi untuk menghilangkan data-data yang penting. Nah, lalu yang paling terakhir untuk teknik resampling adalah SMOT, di mana SMOT ini tidak seperti sebelumnya yang menduplikat ataupun mengurangi, tapi kalau SMOT ini cara kerjanya adalah dengan melakukan membuat sampel sintetis yang dimana itu menggunakan interpolasi. Jadi caranya itu misal terdapat satu titik, kita punya satu titik namanya P1. P1 ini itu akan melihat tetangga terdekat tetangga terdekat, di mana untuk defaultnya adalah 5 tetangga terdekat. Nah, dari 5 tetangga terdekat tersebut dipilih salah satu. Anggaplah yang terpilih itu namanya P2. Nah, antara P1 dan juga P2 itu dibuatlah data sintetis tadi di antara P1 dan P2. Nah, menggunakan interpolasi tadi. Itulah yang dikerjakan oleh SMOT. Jadi dia bukan menduplikasi, bukan juga mengurangi. Oh ya, SMOT itu masuk ke oversampling. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah 1156 juga 1156. Jadi seimbang. Benar-benar seimbang. Nah, lanjut untuk ke permodelan dan juga evaluasi. Di sini kita menggunakan dua model, yaitu logistic regression dan juga random forest. Sebenarnya sebagai pembanding saja, karena baseline-nya adalah logistic regression. Ya, di sini kita coba menggunakan model baseline-nya, yaitu LR, logistic regression, tanpa resampling apapun, di mana di situ kita memanggil library dari logistic regression terlebih dahulu, lalu kita akan melatih dengan data aslinya, dan melakukan prediksi, sehingga outputnya itu kurang lebih seperti ini. Nanti akan kita bahas di perbandingan keseluruhan, di mana di sini saya memberikan output berupa kinerja data untuk training dan juga testing. Nah, perlu diketahui bahwa untuk matriks evaluasi itu masing-masing memiliki perannya masing-masing, di mana untuk precision itu kita bakal melihat semakin tinggi berarti model tersebut semakin tepat dalam memprediksi model. Kalau recall, itu seberapa banyak penerima KIP yang berhasil ditemukan. Kalau misalnya F1 score, itu keseimbangan antara precision dan juga recall. Kalau AUC, itu kemampuan modelnya untuk bisa membedakan dua kelas secara keseluruhan. Dan confusion matrix itu untuk melihat true positif, false negatif, true negatif secara jelasnya. Jadi, terus kenapa akurasi tidak disebutkan? Karena akurasi itu untuk data imbalance itu sebenarnya tidak berguna. Karena akurasi hanya melihat mayoritas saja. Seperti itu. Nah, lalu di sini untuk yang kedua, untuk model kedua, ada model LR juga yang menggunakan oversampling, resampling yang namanya oversampling. Dilakukan hal yang sama, untuk outputnya nanti akan dibahas sekaligus. Lalu, untuk oversampling ini, karena kita menduplikasi data, maka untuk model ini tuh sebenarnya disuruh belajar pola minoritasnya itu dengan lebih banyak gitu. Nah, lalu untuk yang ketiga ada logistic regression dengan resampling yang bernama undersampling. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, jadi di-press ke minority. Nah, setelah itu ada juga yang namanya model keempat, yaitu logistic regression yang menggunakan resampling combination sampling, di mana dia menggunakan kombinasi antara over dan juga under sampling. Dan untuk yang terakhir, kombinasi logistic regression dengan resampling SMOT, di mana dia seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya menggunakan interpolasi. Nah, lalu di sini juga kita membandingkan logistic regression tersebut dengan random forest, yaitu random forest data asli dan juga data SMOT. Nah, ini dia. Dari hasil keseluruhan itu, kita dapat melihatnya di sel perbandingan semua model. Di sini sengaja saya tambahkan perbandingan semua model agar kita tidak ribet untuk bolak-balik melihatnya. Nah, di sini sudah dirangkum untuk setiap model memiliki skor di matriks tertentu,
di mana ini merupakan hasil dari si model tersebut melihat minority. Kalau misalnya kita melihat untuk model yang pertama, yaitu logistic regression dengan data asli, di sini kita melihat akurasi yang cukup tinggi, ya walaupun kurang berguna. Lalu di sini kita melihat precision yang cukup rendah, yaitu 30%, artinya hanya 30% yang bisa diprediksi secara tepat. Lalu recall-nya adalah 0,5% penerima KIP yang berhasil ditemukan. Lalu kita lihat F1 score-nya ini yang merupakan keseimbangan antara precision dan recall itu cukup lebih tinggi daripada recall walaupun lebih rendah daripada precision. Lalu di sini untuk model kedua yaitu LR dengan resamplingnya oversampling itu kita bisa melihat akurasi lebih rendah daripada sebelumnya yang lagi-lagi ini tuh kurang berguna. Lalu di sini untuk precision itu lebih tinggi dari sebelumnya, menjadi 42,5%. Lalu untuk recall langsung meningkat setinggi 85%. Lalu untuk F1 score juga meningkat jadi 56% dengan AUC-nya 85%. Di mana ini sangat meningkat signifikan di LR oversampling. Lalu untuk undersampling juga kurang meningkat tapi justru menurun untuk di akurasi. Ya, sekali lagi ini kurang penting. Untuk di precision itu juga menurun jadi 41,7%. Untuk di recall juga menurun, untuk di F1 score juga menurun, AUC juga menurun. Jadi overall jika dibandingkan dengan oversampling masih lebih unggul untuk oversampling. Selanjutnya untuk model keempat yaitu logistic regression dengan over dan juga under atau kombinasi. Kita melihat bahwa terdapat peningkatan dibandingkan dengan model kedua tadi, yaitu menjadi 79%, untuk precision-nya 44%, di mana ini lebih tinggi daripada oversampling juga, terus 81% lebih rendah daripada oversampling, dan 57% lebih tinggi daripada F1 score, dan juga AUC yang lebih rendah sedikit. Ini memberikan insight bahwa kedua model tersebut antara 2 dan 4 itu cukup lebih baik dibandingkan dengan data asli maupun undersampling. Setelah itu, untuk model terakhir yang kita bandingkan adalah model 5, yaitu SMOT dalam LR. Untuk akurasi sendiri, itu berada di tengah-tengah di antara beberapa model lainnya, ya, walaupun sekali lagi ini kurang penting di dalam imbalance data. Lalu di precision itu ada 43%, yang dimana tidak lebih tinggi daripada kombinasi, tapi tidak lebih rendah juga daripada model 2 dan juga 3. Lalu untuk recall kebetulan sama seperti oversampling, yaitu sama-sama 85%. Setelah itu untuk F1 score ini lebih tinggi daripada oversampling, walaupun masih lebih rendah daripada kombinasi. Lalu jika melihat AUC, model 5 ini yang LR SMOT memiliki skor yang lebih tinggi daripada kombinasi tapi lebih rendah daripada oversampling. Nah, kalau dilihat dari keseluruhan model logistic regression, kita bisa melihat bahwa SMOT itu cukup stabil karena tidak yang selalu melonjak tinggi tapi tidak selalu terseret turun juga dibandingkan dengan yang lain. Lalu untuk pembandingnya sendiri yaitu menggunakan random forest, ternyata untuk precision-nya itu jauh lebih tinggi dari model-model lain termasuk RF juga. Sedangkan recall itu sangat rendah yaitu 36%. Berarti kurang banyak peserta penerima KIP yang bisa ditemukan. Lalu untuk F1 score-nya juga cukup rendah, hanya 46%, yang dimana masih jauh lebih tinggi untuk LR-nya sendiri. Sedangkan untuk DAUC itu mencapai skor 80% untuk RF dataset tersebut. Lalu jika dibandingkan dengan RF SMOT, untuk precision-nya sendiri itu jauh lebih rendah, hanya 46%. Berarti
prediksi modelnya kurang bisa menebak dengan tepat dengan banyak. Tapi dalam recall-nya itu jauh lebih tinggi daripada data asli, daripada random forest data asli. Dan juga di F1 score itu jauh lebih tinggi di model 7 RF SMOD. Nah, sama juga seperti AUC di model 7 SMOD. Itu berbeda sekian, sekian persen. Nah, dari keseluruhan ini, entah dari LR maupun dari RF, kalau sejauh ini bisa disimpulkan bahwa SMOD lah yang terbaik. Yang pertama, kita perlu mempertimbangkan bahwa dia menggunakan interpolasi ketimbang menggunakan duplikasi data atau mengurangi data. Dimana kalau menduplikasi data itu sangat berpotensi overfitting, bias, dan kalau misalnya menggunakan mengurangi data itu sangat amat berpotensi besar untuk membuang data-data yang penting. Jadi sebenarnya secara keuntungan juga kita lebih baik memilih yang SMOD. Karena perlu diketahui juga, tidak selamanya skor yang tinggi itu artinya bagus. Bisa jadi skor yang tinggi itu karena ya udah entah data leakage dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, lalu di sini saya ada membuatkan visualisasi matriks evaluasi per modelnya biar bisa dilihat dengan lebih gampang lagi. Dimana untuk LR data asli, oversampling, undersampling, over under, SMOD itu lebih banyak di over under, lalu disusul dengan oversampling dan SMOD. Sedangkan untuk di RF itu dipimpin oleh data asli untuk kelas 1-nya. Sedangkan untuk kelas 0-nya itu dipimpin oleh oversampling untuk RF-nya dan dipimpin oleh SMOD untuk RF-nya. Lalu di sini juga bisa melihat perbandingan recall. Kalau lihat data asli di sini mulai dari database data set imbalance lalu sampai di sini bisa cukup balance ya, walaupun beda-beda tipis. Sama seperti untuk yang RF juga, dimulai dari yang kurang seimbang sampai ke cukup seimbang. Karena di sini dia jadi lebih pendek dan lebih tinggi untuk kelas 1 dan lebih pendek untuk kelas biru atau 0. Lalu di sini kita membandingkan juga F1 score kelas 0 versus kelas 1 di mana ia mirip untuk data aslinya itu sangat amat jomplang, lalu akan diperbarui dan yang terbaik yang akan dipilih di sini adalah SMOD. Nah, dimana kalau misalnya diperhatikan baseline-nya itu kelas 0 recall, kelas precision dan recall kelas 0-nya itu sangat tinggi, hampir menyentuh 1 kalau diperhatikan. Nah, tapi precision, recall, dan F1 score-nya itu sangat rendah, bisa hampir 0. Terus untuk resample-nya itu kita melihat bahwa grafik ini menunjukkan penurunan metrik kelas 0, tapi juga peningkatan signifikan pada kelas 1. Jadi ini menunjukkan bahwa trade-off itu terjadi untuk mendapatkan model yang lebih baik, lebih adil, dan mampu mendeteksi kasus minoritas. Nah, terus kita lihat juga visualisasi ROC dan AOC ini, di mana ini digunakan untuk menghitung true positif dan false positif untuk setiap model. Dimana di sini kalau sebenarnya semakin tinggi dan semakin mendekati 1 si kurvanya, maka itu semakin baik. Nah, tapi di sini karena kurang jelas, maka kita langsung melihat legendanya saja. Dimana kalau kita melihat AUC-nya di sini, yang paling baik adalah data oversampling, disusul dengan SMOD. Lalu untuk yang RF, itu dipimpin oleh SMOD sampling. Jadi, sebenarnya berarti dapat disimpulkan bahwa oversampling itu cukup baik dalam membedakan antara pendaftar KIPK dan non-KIPK. Tapi karena konsepnya atau studi kasusnya adalah dataset imbalance, jadi akan sangat bijaksana kiranya jika kita menggunakan SMOD sampling, entahkah dalam RF atau dalam RR tersebut. Nah, mungkin kita bisa langsung balik ke PPT untuk pembacaan kesimpulan. Dilihat dari pembahasan praktikum pada malam hari ini,
kita bisa menyimpulkan bahwa dataset yang digunakan ini ternyata punya data yang benar-benar tidak seimbang antara dua kelompok. Sehingga model awal itu cenderung hanya mengenali kelompok yang jumlahnya banyak saja. Akibatnya, si model yang minoritas itu tidak bisa terdeteksi. Tapi karena kita sudah memperbaiki dengan yang namanya teknik resampling atau penyeimbangan, maka setelah itu akhirnya si model tuh dapat mengenali kedua kelompok dengan lebih baik. Nah, terus di antara semua model ada yang paling tinggi itu oversampling dilanjutkan dengan kombinasi, lalu yang ketiga ada SMOT. Tapi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, menurut saya SMOT adalah model yang paling konsisten, yang paling stabil karena SMOT ini mampu membuat jumlah kedua kelompok tersebut jadi seimbang tanpa menghapus data yang ada. Jadi tanpa menghilangkan data-data yang penting atau bahkan mungkin tanpa membuat kembaran yang sangat amat banyak. Nah, secara umum, model yang dilatih menggunakan data hasil SMOT, baik mungkin logistik atau regresi logistik ataupun random forest itu memberikan prediksi yang lebih adil dan juga akurat. Nah, jadi dengan demikian resampling tadi, data imbalance tadi itu penting untuk dilakukan resampling karena tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih representatif, yang lebih insightful, dan juga tidak memihak pada kelas tertentu. Misal kelas 0 saja atau kelas 1 saja. Seperti itu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam Ibu, terima kasih.